Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Zaki Al-Hilmi Bahi dengan NIM 220903102012. Di sini saya akan menjelaskan tentang AirPod ground handling. Saya memiliki 11 poin tentang AirPod ground handling. Yang pertama ada passenger handling. Passenger handling adalah suatu tata cara dalam menangani penumpang suatu penerbangan, mulai dari pemesanan hingga sampai pada tujuan. Passenger handling memiliki 4 kegiatan, yaitu check-in counter atau pelaporan diri untuk keberangkatan penumpang yang akan melakukan penerbangan. Yang kedua, boarding gate atau tempat tunggu penumpang yang akan menaiki pesawat. Yang ketiga, lost and found, unit yang bertanggung jawab atas bagasi penumpang. Dan yang keempat, customer service. Customer service adalah yang membantu calon penumpang di bandara. Selanjutnya, poin kedua, ada baggage handling. Baggage handling atau bisa disebut sistem penanganan bagasi adalah suatu mesin roda berjalan untuk mengangkut bagasi penumpang yang terdaftar pada check-in counter menuju bagasi pesawat. Selanjutnya, poin ketiga, mail handling atau kargo merupakan kegiatan pelayanan terhadap barang atau muatan, proses masuk maupun keluar yang melalui bandara udara sesuai prosedurnya. Selanjutnya, poin yang keempat, ada aircraft handling and loading. Aircraft handling and loading merupakan aspek penting dalam industri penerbangan yang berfokus pada pergerakan pesawat yang aman dan efisien, serta pemuatan kargo, bagasi, dan penumpang yang tepat. Aircraft handling and loading memiliki beberapa aspek penting, yaitu yang pertama, operasi landasan pacu, yaitu aktivitas yang berlangsung di area bandara landasan pacu, tempat pesawat diparkirkan, dan muatan pada pesawat. Yang kedua, pemuat pesawat. Pemuat pesawat yang tepat sangat penting untuk menjaga keseimbangan dan kestabilan pesawat saat terbang. Dan yang ketiga, prosedur keselamatan. Prosedur keselamatan sangat penting untuk meminimalisir risiko kecelakaan maupun cedera. Yang keempat, ada komunikasi. Komunikasi yang efisien berperan sangat penting untuk dalam pemuatan pesawat. Selanjutnya, poin yang kelima, ada load control. Load control merupakan yang menerima data pesawat dan muatan yang kemudian harus dihitung untuk mendapat keseimbangan pesawat, yang bertujuan untuk menjaga pesawat agar tetap dalam batas berat maksimal yang disepakati. Selanjutnya, poin yang keenam, ada manajemen and safety atau bisa disebut sistem manajemen keamanan. Sistem manajemen keselamatan menyediakan cara sistematis untuk secara kontinu mengidentifikasi dan memantau bahaya dan mengendali risiko sambil membatasi bahwa pengendalian risiko efisien. Selanjutnya, poin yang ketujuh, ada aircraft movement control. Aircraft movement control adalah unit yang mengatur dan mengendalikan segala kegiatan yang berkaitan
mengenai keamanan dan keselamatan pada penerbangan. Aircraft Movement Control memiliki tugas-tugasnya, yaitu sebagai penanggung jawab pelayanan operasi penerbangan, pengawasan pengembangan pesawat udara, dan lalu lintas kendaraan. Selanjutnya, poin yang ke-8, ada ground handling agreement, atau bisa disebut juga perizinan antara maskapai penerbangan dengan penyedia layanan darat yang mempunyai syarat dan ketentuan sesuai kontrak. Selanjutnya, poin yang ke-9, ada handling ground support equipment specification adalah peralatan penunjang darat yang terdapat di bandara, bisa dalam bentuk kendaraan maupun alat mesin yang membutuhkan tenaga ahli. Jenis-jenis handling ground support equipment specification yaitu yang pertama, baggage towing tractor atau BTT. Kedua, aircraft towing tractor atau ATT. Yang ketiga, ground power unit atau GPT. Yang keempat, bell conveyor loader atau BCL. Yang kelima, passenger boarding stage atau PBS. Dan yang keenam, water service truck atau WST. Selanjutnya, poin yang ke-10, ada environmental specification for ground handling operation. Dalam ruang lingkup ground handling memiliki beberapa fase, yaitu pre-flight dan post-flight. Target yang harus dicapai ground handling yaitu 1. Flight safety, kedua on time, yang ketiga customer satisfying, dan yang keempat reliability. Selanjutnya, tugas umum ground handling. Yang pertama, memastikan penumpang dapat tiket. Yang kedua, membantu mengecekkan barang bawaan. Yang ketiga, mengarahkan penumpang menuju boarding gate. Terakhir, poin ke-11, ada Ground Operation Training Program atau program pelatihan operasi darat atau suatu program diploma yang bertujuan untuk menciptakan efisien di lapangan melalui kursus manajemen dan operasional. Biasanya, program operasi darat memiliki aktivitas meliputi memastikan bahwa pesawat dalam keadaan tidak tertabrak dan aliran jet yang stabil. Sekian penjelasan airport ground handling dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.